Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpahala Besar. 1. Senyum. Senyum manismu di hadapan saudaramu dan orang lain adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Selain salah satu hal sederhana yang sangat dianjurkan untuk dibagikan kepada orang lain adalah senyum. Senyum bahkan kebahagiaan lahir dan batin setiap orang. Dalam pergaulan sehari-hari, senyum yang tulus dan ikhlas bisa menjadi jembatan bagi terciptanya suasana akrab dan penuh persaudaraan. Tak mengherankan jika senyum juga dapat bernilai ibadah. Sebab senyum bagi seorang muslim dapat mencerminkan kurun akhlak dan budi pekerti yang mulia. Itu mengapa Nabi Muhammad bahkan mencarakan pahala senyum dengan sedekah. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, kita dapat membaca kisah tentang keistimewaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaannya adalah keluhuran akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah seiring digambarkan sebagai pribadi yang murah senyum, ramah, dan berlaku lemah lembut terhadap setiap orang. Tak diragukan, inilah yang menjadi salah satu pemikat bagi para sahabat dan kaumnya, hingga mereka memeluk Islam. Salah seorang sahabat, Jabir bin Abdillah, bercerita, "Sejak saya masuk Islam, Nabi tidak pernah menghalangiku untuk menemuinya, dan setiap berjumpa denganku, beliau selalu tersenyum padaku." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengafirmasikan tentang akhlak mulia dan budi pekerti Nabi SAW dalam berdakwah. Al-Quran menggambarkan karena sikap ramah dan lembut yang ditunjukkan oleh Nabi inilah para sahabat sangat mencintainya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah yang kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun dari mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dijelaskan pada tafsir Jalain bahwa untuk mengambil hati para sahabat, Nabi tidak segan-segan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah dalam berbagai urusan keumatan, tentang strategi perang dan urusan keumatan lainnya. Hal ini demi mengambil hati para sahabatnya, dan agar para sahabat dapat mencontoh sunnah dan jejak langkah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kepada umatnya. Sebagian dari sikap lemah lembut dan pekerti luhur dari Muhammad SAW dicontohkan dengan memurah senyum. Meski sederhana, senyum memiliki banyak manfaat. Senyum antara lain dapat mencairkan kebekuan dan kekakuan dalam pertemuan. Senyum seseorang kepada saudaranya juga mampu menciptakan suasana persahabatan. Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Abu Dzar pernah bersabda, "Janganlah kamu memandang rendah sedikit pun suatu kebajikan, meskipun sekadar kamu bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Dalam keseharian, senyum sering dijadikan sebagai strategi untuk menjalin persahabatan. Senyum juga dianggap mampu menghilangkan ketegangan, kepenatan, dan mengurangi stres karena pekerjaan. Orang yang terbiasa tersenyum dan berjumpa dengan orang lain akan terlihat lebih riang dan gembira, membantu menciptakan suasana gembira dan mencegah suasana muram dan sedih. Senyum yang tulus dan ikhlas juga dapat membantu seseorang terlihat lebih sehat dan lebih muda. Kiranya senyum tulus dan ikhlas inilah yang dapat dinilai sebagai ibadah, sebab ketulusan dan keikhlasan di balik seutas senyumlah sejatinya yang dapat memancarkan aura kebahagiaan dan persahabatan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum dan paling baik jiwanya selama tidak sedang diturunkan kepada Al-Quran. Menyebut hari kiamat dan berkhutbah menyampaikan pengajaran, Nabi pernah menyampaikan bahwa keramahan adalah
buah dari akhlak yang baik. Begitu pula dengan senyum. Senyum merupakan cermin dari kebersihan hati seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu janganlah kamu terlalu membebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup, dan hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jikalau jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak seorang pun ingin disambut oleh saudaranya dengan muka masam. Tidak seorang pun ingin dilayani dengan wajah cemberut. Itu maka senyum meski terdengar sepele tetap merupakan bagian dari akhlak mulia yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Seperti halnya ucapan salam, senyum yang ramah terdapat sama dapat membantu menciptakan suasana tenang dan menenteramkan. Karenanya, jika kita ingin mendapatkan pahala sekaligus sambutan hangat dalam persaudaraan, cairkanlah suasana pertemuan dengan senyum penuh keikhlasan. Sini saya akhiri. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.